Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 624. Ya, di sinilah seru-seru nih guys ya. Pembantaian para tetua, cuman nggak semuanya sih ya, cuman orang tetua-tua yang emang bikin kesel nih. Gila, keren-keren banget di mana Jovan menunjukkan kekuatan barunya ya, meskipun nggak 100% di sini ditunjukkan, ya kan? Kalian lihat sendiri. Di sini para tetuanya yang kehilangan cucunya serta muridnya pun yang dua orang itu sangat-sangat kesal sama Jovan ya, karena di sini Jovan licik banget memanfaatkan keadaan, ya kan. Nah, di sini pertarungannya sangat berat sebelah sih menurut gua ya. Jovan pun nggak ada terdesak-desaknya ya, dan keluar lagi tuh si bayi iblis nih, si monster tuh. Wow, anaknya Jovan itu tuh ya, anak Jovan itu yang nantinya bakalan punya kesadaran sendiri atau punya bentuk tubuh sendiri yang kekuatannya emang udah di atas ranah para tetua ya, monster bayi merah itu guys. Di sini para murid pelayan pun dan para tetua karena ngelihat kekuatan dari Jovan begitu mendominasi ya, ibaratnya udah di atas rata-rata kali ya, kekuatannya udah di atas yang lain. Kalau menurut gua di sini si Jovan yang lain tuh pada mulai menghormati dan pada takut juga sama Jovan, karena ternyata si Jovan ini udah bisa sebanding sama para tetua atau High Venerable kali ya. High Venerable tuh banyak artinya. Nah, tapi kita belum tahu murid dari murid dalam itu apakah cuman kemarin-kemarin kan ditongolin tuh ya beberapa murid elit, apakah cuma 3 atau 4 doang, 5 atau lebih dari itu. Jadi belum ditongolin semua. Nah, belum tahu juga gua apakah nanti si Jovan ini musuhnya yang lebih kuat dari Jovan ada di murid elit ya, di antara murid elit, maksudnya guru-guru murid elit atau High Venerable yang lain para tetua. Tapi kalau menurut gua di sini sepertinya mereka juga nggak akan berani nyentuh Jovan lagi, karena Jovan udah banyak orang-orang yang ngikutin dia ya, dan itu pun kekuatannya pun emang udah hampir sebanding sama kayak para tetua. Contohnya para tetua dari klan sekte demoni pun ada yang berpihak sama Jovan guys, kalau kalian lihat. Nah, kenapa gue bisa bilang begitu ya, karena kemarin yang kalau kalian lihat di situ tuh ya, kelihatan gitu ya, orang-orang udah mulai nggak bersimpati atau nggak setuju sama tetua yang ada di murid elit. Jadi dia bakal ngikutin si Jovan, dan si Jovan pun di sini sepertinya bakalan menjadi kandidat ketua sekte. Ya, pastinya bakalan jadi ketua sekte. Itu pun kalau dia mau. Masalahnya di sini Jovan tujuannya itu bukan menjadi ketua sekte demoni guys ya, tapi sekedar hanya ingin menguasai beberapa sekte ortodoks atau sekte demonik yang nantinya bakalan menjadi aliansi Clan Law ya, seperti rencana di awal. Jadi dia tuh nanti berpindah-pindah sekte juga, dia bakal keluar, dan nggak mau juga dia untuk menjadi ketua sekte, ketua Clan Law aja dia nggak mau ya kan, malah lebih memilih jadi pelayan. Nah, karena di sini dia lebih mengejar kekuatan rananya, karena dia masih memiliki tujuan yang salah satunya untuk balas dendam kepada muridnya yang udah ngianatin dia guys ya. Gue nggak tahu itu ada di dunia atau di benua dia yang sekarang, atau emang itu beda ya, kemungkinan atau ada di di dunia yang berbeda dari sekarang, dan mau ke arah sananya pun dia harus ada standar ranah baru bisa masuk ya kan. Nah, di sini kita akan kemungkinan melihat beberapa ekspresi dari ketua sekte demonik nih ya, apakah dia senang atau enggak karena para tetuanya dibunuh sama Jovan. Nah, otomatis kalau dibantai sama Jovan itu kan tetuanya otomatis kan jadi berkurang ya kekuatan dari sekte demonik. Nah, jadi serba salah nih si tetua sekte ini, serba salah sebenarnya. Mau ngebunuh atau ngebunuh seluruh tetua atau High Venerable yang ada di sekte demonik, tapi sebagai gantinya nanti ada ancaman dari luar ya kan. Sekte demonik musuhnya tuh banyak banget guys ya, banyak dari Clan Murim, dari sekte ortodok dan lain-lain. Nah, ini mungkin yang ditakutin ketua sekte, tapi gue nggak tahu juga nih. Nah, nanti katanya si ketua sekte ini bakalan dibantai juga nih sama Jovan, cuman udah setara atau enggaknya gue belum tahu
ya belum tahu karena kita belum ngelihat si Jovan ini mencoba untuk bertarung sama ketua sekte. Nah, di sini kedepannya gue yakin nih ya mereka bakal dilatih sama Jovan abis-abisan ya kan untuk menghadapi masalah baru serta orang-orang yang ada di sekte dalam ya atau mungkin murid-murid elit mulai terpancing ya mulai mulai berpihak sama Jovan nih. Sepertinya dia bakal masuk job lain untuk dilatih Jovan karena waktu pas pembantaian itu si murid elit sama si Jovan itu cuman beberapa jurus saja langsung KO guys ya kan, langsung ya nggak bisa apa-apalah yang mereka nyari kekuatannya itu dengan bersemedi dengan pelatihan tertutup tapi sia-sia di hadapan Jovan cuma pakai sapu doang tuh ya langsung digibas sama dia langsung KO tuh orang. Waduh bakalan seru banget ini mah ya yang kayak gitu sih. Gue nggak tahu murid elitnya itu ada beberapa, nggak dijelasin juga di sini apakah cuman yang kemarin-kemarin doang itu murid elitnya segitu doang. Nah kalau segitu doang sih gue yakin sih kayaknya nggak akan ada masalah dan Jovan pun bakal nerima aja. Cuman kalau lebih dari itu, nah ini kan ada murid luar murid dalam. Kalau gue lihat sih mungkin si Jovan ini masih di murid luar ya, emang murid luar. Nah menurut gue nih di murid dalam ini mungkin ada yang lebih kuat lagi dari para tetua ya. Kalau kebagi ya tetuanya nggak tahu nih, tetuanya ada pembagian juga apakah ada tetua khusus murid luar ada tetua murid dalam. Nah kalau ada tetua murid luar dan murid dalam kemungkinan sih menurut gua ya lawannya bakal lebih kuat lagi. Tapi karena Jovan udah berkata siapapun bakalan dibunuh sama Jovan ya mungkin segitu aja orang-orangnya yang di sektor yang paling kuat ya para tetua-tetua itu doang ya. Makanya si Jovan nggak nanggung-nanggung nunjukin kekuatannya, apalagi dia berani nunjukin si bayi merah. Tahu kan yang bayi merah itu kan jarang banget si Jovan mau nunjukin ke orang-orang ya, maksudnya rahasia. Jadi kan bayi merah itu kayak berhubungan jiwa sama dia. Jadi kalau bayi merah itu mati ya si Jovan juga bisa terancam kekuatannya, mungkin kultivasinya bisa turun, kekuatannya bisa habis. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi, UX UI ya, sampai bisa menghasilkan uang, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ ada semua cara-cara mulai dari nol ya. Atau ada requestan, ada pertanyaan, bisa DM IG gue, media sosial gue, atau bisa di kolom komentar video ini. Jadi kalian bisa gunakan ke beberapa beberapa skill ini ya, desain untuk kalian ngelamar kerja di kantor atau juga sebagai freelance. Itu bisa semuanya ya, entah itu jual karya kalian, hasil kalian di Microstock. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian. Terima kasih yang udah nontonin video gue, sampai jumpa lagi di next video.